dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang setia beribadah bersama kami melalui program Lentera Malam pada malam hari ini. Kami berharap sekiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara tetap berada dalam kondisi yang sehat, terus sukacita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Senianti Pada. Terima kasih Ibu sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus dalam Lentera Malam pada malam hari ini, bisa menuliskan pokok doanya melalui kolom chat atau live chat di channel YouTube kami, agar teman-teman dari kru Lentera Malam dapat melihat dan nanti akan didoakan dalam doa syafaat. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Kita tenangkan hati kita bersama-sama pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan. Satu pujian yang akan dibawakan oleh kekasih kita Saudara Tania dan pemain musik oleh Indah, Pribadi yang Mengenalku. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
Firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 51 dan 52. Mari kita tenang, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengangkat jiwa kami yang bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau percayakan kami alami sampai pada saat ini. Tuhan mengenal setiap kami yang ada di hadirat-Mu dalam pelayanan Lentera Malam saat ini. Tuhan murnikan motivasi kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dan kebenaran firman-Mu ini membaharui hidup kami, mengokohkan kami sebagai pribadi yang sungguh bukan hanya mengetahui tetapi mengandalkan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Berbicaralah ya Tuhan, kami sedia, kami rindu dilawat oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 14 ayat 51 dan 52. Firman Tuhan, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Lari dengan telanjang. Pada satu kesempatan dalam diskusi, beberapa kami pendeta tentang beberapa orang yang kami tahu sedang dalam tekanan yang berat karena ketakutan. Takut dengan kondisi COVID-19 ini. Lalu seorang di antara teman pendeta itu menyampaikan pendapatnya. Wah, kita menghormati rasa takut orang itu. Kenapa? Karena rasa takut orang itu demi mencintai kehidupan. Mencintai kehidupan. Bapak Ibu, seorang muda dalam pembacaan firman Tuhan malam ini hanya dikisahkan, ini hanya dipaparkan oleh Injil Markus. Dalam Injil Matius, dalam Injil Lukas, dalam Injil Yohanes, peristiwa ini tidak dikisahkan. Seorang yang muda hanya memakai sehelai kain lenan. Mengikut dia. Dia, Yesus, yang sedang ditangkap pada malam peristiwa itu. Siapakah seorang yang muda ini? Ada penafsir yang mengatakan mungkin dia adalah seorang dari antara kelompok orang Yahudi yang sedang menjalankan kesalehan hidup yang begitu ketat. Nah, mereka ini pada dasarnya tidak memakai pakaian apapun, jadi hanya ya sehelai kain lenan itu. Ada juga yang mengatakan dia itu adalah Markus, karena hanya dia yang menceritakan seorang yang muda ini. Nah, kita tidak berhenti untuk mengenal siapa dia. Sebab dalam bacaan ini itu tidak dijelaskan. Tetapi apa yang kita mau lihat pada peristiwa ini? Seorang yang muda itu bisa saja mungkin pada tengah malam buta itu dia terbangun dengan kaget dan
dengan kondisinya yang tidak disadarinya, dia langsung saja pergi ke kerumunan itu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Keingintahuan yang menghantarnya sampai pada kerumunan orang yang sedang menangkap, membawa Tuhan Yesus itu. Seorang muda yang memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Tetapi sayang sekali, mereka yaitu serombongan orang dengan pedang, dengan pentung yang menangkap Yesus juga hendak menangkap seorang muda itu. Tetapi apa yang dilakukan? Seorang muda itu berupaya menyelamatkan dirinya dari ancaman itu. Nah, di sini menariknya. Ia menyelamatkan dirinya karena apa? Tentu sebuah kehidupan. Ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kita juga diingatkan dalam kisah Injil tentang seorang muda yang dikatakan kaya. Datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus diperbuatnya untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab apa pada waktu itu? Yesus menyuruhnya, pergilah, juallah seluruh hartamu dan ikutlah aku, maka engkau akan memperoleh hidup kekal. Tapi apa yang dilakukan pemuda itu? Pada endingnya karena banyak sekali hartanya, pemuda itu tidak rela melepaskannya untuk mengikut Yesus, untuk memperoleh hidup kekal yang dia tanyakan bagaimana memperolehnya. Itu dikatakan seorang muda. Nah, dalam pembacaan kita malam ini, seorang muda itu justru juga melepaskan sehelai kain lenan yang hanya meliliti tubuhnya demi kehidupan. Tapi persoalannya, kehidupan seperti apa? Kehidupan seperti apa yang sedang dia perjuangkan ketika pada akhirnya ia melepaskan sehelai kain lenan yang hanya melilit tubuhnya itu dan lari dengan telanjang. Kisah ini juga menjadi catatan pengingatan kepada kita. Kita lihat orang-orang di sekitar Yesus pada waktu itu, walaupun peristiwanya ya, ini dalam rangka kita sedang mengenang Prapaskah kedua. Orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang sedang diliputi oleh amarah, kebencian. Dan orang-orang itulah yang hendak menangkap pemuda itu. Lalu pemuda itu lari meninggalkan apa yang ingin diketahuinya tentang yang ditangkap tentang Yesus. Lalu lari dengan telanjang. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sekarang ada di sekitar Yesus? Mari kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam gereja sebagai lembaga. Kita sebagai orang-orang dewasa di gereja. Tidakkah kita juga sedang tidakkah kita juga sedang membuat anak-anak muda kita lari? Tidakkah gereja dengan sesuatu yang kita pikirkan, kegiatan-kegiatan yang spektakuler justru tidak punya tempat bagi orang-orang muda? Ya, kita sendiri bisa berintrospeksi diri, hal-hal apa yang kira-kira membuat pemuda-pemuda kita justru lari terbirit-birit dengan ketelanjangan, dengan ketidaktahuan, dengan segala keterbatasan mereka. Kita tidak berhenti berduka tentang orang-orang muda kita. Serba salah ya, kita mau katakan jangan sampai didengar lalu kemudian tinggal di dalam pikiran anak-anak muda kita. Tapi kita tidak katakan ini fakta. Keterancaman orang-orang muda di dalam gereja.
Dan kita selalu bangga untuk menyaksikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya, adakah kesaksian-kesaksian, kegiatan-kegiatan itu, ritual-ritual itu terbuka sehingga pemuda-pemuda kita, generasi-generasi kita datang dengan sukacita mendekat kepada Kristus, mengikut Kristus. Siapa yang kita mau tanyai? Siapa yang kita mau tanyai? Nah, karena itu pertama-tama mari kita melihat kehidupan seperti apa yang sekarang sedang kita pertahankan, kehidupan seperti apa yang sekarang yang sedang kita wartakan dari mimbar-mimbar gereja, dari pelayanan-pelayanan gereja. Nas ini mau menyampaikan kepada kita, tidak akan ada pegangan yang kuat untuk mengikuti Yesus mendapatkan kehidupan yang kekal itu kalau sekedar kita mengikuti Yesus karena keingintahuan saja, karena kegiatan-kegiatan saja, label-label gerejawi saja. Nah, karena itu pegangan apa yang seharusnya kita miliki dalam mengikuti Yesus? Iman. Iman. Dalam pembacaan, dalam konteks yang saya angkat ini, kita lihat ya, kalau pegangan yang tidak kuat, yaitu iman yang sesungguhnya dalam mengikuti Yesus, bisa saja kapan waktu perkara-perkara apa saja akan membuat kita lari meninggalkan. Ini juga dalam sepanjang minggu ini kita ditegur oleh Yesus melalui perwakilan Petrus. Ketika konsep berpikir kita mengikuti Yesus dengan agenda-agenda bahwa kita akan mendapatkan, kita akan hidup aman. Dan Yesus menegur itu. Enyahlah iblis. Sebab engkau tidak memikirkan yang dipikirkan Allah, dipikirkan manusia. Apa artinya ini? Rupanya iblis mendukung pikiran-pikiran manusia. Nah, perhatikan ini ya. Bukan iblis yang di depan lalu kita ikut, tapi kita yang didukung pikirannya. Kalau dari kata-kata itu ya. Enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia. Karena apa? Yang dipikirkan manusia mengikut Yesus hanya dengan agenda-agenda kepentingan-kepentingan yang berpusat pada diri sendiri. Menyenangkan diri sendiri, karena itu dikoreksi. Nah, mengikuti Yesus itu mesti satu paket. Mesti satu paket dan siap sedia dalam setiap kondisi. Para murid dalam pembacaan ini dikatakan di ayat 50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri sebelum pemuda yang diceritakan hanya dililit oleh sehelai kain lenan itu juga lari dengan telanjang. Para murid semuanya terlebih dahulu sudah pergi meninggalkan dan diawali dengan Yudas Iskariot yang memang telah memilih posisi di posisi para serdadu imam-imam kepala yang menangkap Yesus itu. Nah, mungkin kita akan membenarkan diri kita saat ini. Biasa kali pokada susite. Mudah-mudahan ya semua masih paham bahasa Toraja. Nah, murid-murid Yesus sendiri saja. Toh, pada waktu itu bersama dengan Yesus. Setiap hari diajar. Melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi toh mereka meninggalkan Yesus. Nah, kita ini, kita tidak melihatnya. Wajar-wajar saja mungkin kalau kita lalu bilang, ya wajar-wajar saja. Kita lalu kecewa, kita lalu meninggalkan Yesus. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan para murid. Catat ini ya, para murid waktu itu benar-benar gagal sampai pada peristiwa penangkapan Yesus malam itu. Karena kelemahan mereka. Ingat ya, Roh Kudus belum diembuskan kepada mereka pada waktu itu. Jadi semata-mata karena kegagalan mereka.
Karena nanti kebangkitan Yesus, baru Yesus menjumpai mereka dan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah, saya, Bapak Ibu, pemuda-pemuda siapapun yang oleh kita Gereja Toraja sebut keluarga Allah saat ini, dalam zaman Roh Kudus ini telah diperlengkapi. Hidup kita adalah bait Roh Kudus, dan karena itu mengikut Yesus bukan dengan kemampuan kita sendiri, bukan dengan prestasi kita sendiri, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan oleh Roh Kudus itulah yang akan menyanggupkan kita memiliki pegangan, membuat iman kita yang hidup untuk sungguh-sungguh melakukan pelayanan-pelayanan, kesaksian-kesaksian, perbuatan-perbuatan baik, dan menciptakan ruang-ruang secara khusus lagi di mana generasi kita, pemuda-pemuda kita semakin tertarik datang kepada Yesus, mengikut Yesus, dan tetap memiliki kepastian hidup kekal yang telah diwariskan oleh Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus yang sedang kita peringati dalam siklus Paskah ini. Tuhan dimuliakan. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Senianti Pada. Terima kasih Ibu. Sekiranya firman Tuhan yang disampaikan tadi dapat menguatkan kita dan dapat mengajar kita untuk mengintrospeksi diri kita, apa motivasi kita selama ini dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta, kami kembali menyampaikan jika Bapak Ibu saudara-saudara rindu untuk didoakan secara langsung pada malam hari ini, bisa mengirimkan pokok doa melalui live chat atau kolom chat kita pada akun YouTube Solidio Rantepao Channel, dan nanti teman-teman akan menuliskan dan akan didoakan oleh Ibu Pendeta. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
Mari kita tenang, kita berdoa. Firman-Mu membaharui hidup kami ya Tuhan. Namun dengan sadar kami mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami. Hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu dan hikmat Kristus kami disanggupkan bukan hanya suka mendengar, tetapi suka melakukan kebenaran firman-Mu. Mengikut Engkau dengan sebuah pegangan yang jelas, yaitu iman yang mengetahui, yang mengandalkan Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menjaminkan kepastian hidup kekal. Bukan sebatas di bawah kolong langit ini, tetapi selama-lamanya di balik kematian di dalam iman kepada Kristus. Kami bersyukur diizinkan berdoa bersama. Dan Tuhan kiranya mendengarkan doa syafaat kami untuk pemuda-pemuda, anak-anak bangsa, anak-anak gereja, anak-anak Tuhan dalam perjuangan pendidikan, baik yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian akhir di lingkup di tingkat pendidikan SMP, SD, SMU dan sederajat. Dan kami menyebutkan anak Niko Palinggi, anak cucu di Rantepao dan Jakarta, senantiasa bersyukur karena pemeliharaan Tuhan mereka dalam keadaan sehat. Bersyukur bersama Julise Napitupulu, Tisau Bidangan, Kevin, dan teman-teman yang lain yang sedang dalam persiapan untuk ujian. Anak Grace dari Julise Napitupulu yang mengikuti ujian SMA dan tentu dalam cita-cita selanjutnya. Tuhanlah yang menuntun menemukan karunia dalam diri mereka dan melewati masa ujian dengan baik, melanjutkan kehidupan mereka sebagai anak-anak bangsa, anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berseru karena kelemahan-kelemahan, baik kelemahan-kelemahan fisik seperti yang dialami oleh Sarce Palangiran, Delviani Meliana di Padang Sapa, Lewa Padang, Agustina Ruben dan Nari di Rembon, Ina Arung, Marta Sama, Yoram Datuan, Ibu Ruth Bandaso yang sedang fisioterapi. Dan kalaupun kami tidak menyebutkan nama satu persatu, kami juga membawa mereka yang mungkin sedang mengalami kelemahan pikiran, kelemahan jiwa dan bahkan kekeringan spiritualitas. Banyak jenis penyakit-penyakit ya Tuhan yang seringkali membawa kami merasa tidak sanggup lagi untuk hidup. Kami membawa mereka dalam doa syafaat kami, doa syafaat lentera malam saat ini. Tuhan yang mengasihani, memberikan kekuatan yang cukup untuk melihat masalah mereka dan terus menemukan Tuhan di dalam masalah-masalah yang mereka keluhkan. Kami berdoa untuk pemuda-pemuda kami Tuhan, dalam setiap organisasi di semua lingkup. Pemuda-pemuda kami yang mungkin dengan ketelanjangan mereka saat ini, oleh karena beban-beban ekonomi, beban-beban pendidikan, beban-beban relasi, bahkan mungkin tanpa sengaja, beban-beban yang diciptakan dari dalam pemerintahan, dari dalam gereja,
berikan kami hikmat Tuhan untuk melihat diri kami di dalam mengikut Engkau. Supaya bukan menjadi beban, bukan menjadi sebuah tekanan, bukan menjadi penyebab. Tetapi mengenal diri kami sebagai pribadi-pribadi yang telah dipanggil oleh Yesus. Yang telah ditetapkan sebagai pewaris hidup kekal. Dan karena itu berbagi hidup kekal bagi sesama kami. Menciptakan ruang-ruang bagi orang-orang muda kami. Untuk tetap menikmati hidup mereka yang baik dan benar. Penuh sukacita di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Sang Pemberi kepastian hidup kekal. Keselamatan sepanjang malam ini. Dan secara khusus bagi beberapa keluarga di jemaat Rantai Pangli yang mengalami pergumulan oleh karena musibah kebakaran. Tuhanlah yang menggantikan kesedihan mereka, kondisi mereka sekarang ini dengan sukacita. Bahwa mereka kehilangan harta benda, tetapi mereka tidak kehilangan kasih setia Tuhan. Dimuliakanlah namamu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Pendeta sudah melayani malam hari ini dan juga telah mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara yang telah mengirimkan pokok doa melalui live chat malam hari ini. Kiranya pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara dapat dijawab oleh Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Kita patut bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang memungkinkan kita untuk bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan serta merenungkan firman Tuhan. Sekiranya melalui ibadah lentera malam pada malam hari ini, kita terus dikuatkan oleh Tuhan, kita terus diteguhkan oleh Tuhan dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Terima kasih untuk kita semua dan tak lupa juga kami akan menyapa Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah hadir, sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Sudah 119 yang hadir bersama dengan kami pada malam hari ini dan yang berkenan untuk mengirimkan ungkapan selamat malam ataupun ungkapan selamat beribadah di kolom komentar. Selamat malam untuk Ibu Sarce Palangiran, Bapak Sardis Paturanan, Ibu Kristina Maroko, Ibu Takari Palinggi, Bapak Niko Palinggi, Bapak Simon Malewa, Ica, Delviani Meliana Balik, Bapak Samuel Maripadang Baso, Bapak Mula Tiranda, Bapak Pendeta Markus Tanga Salubongga, Ibu Hermin Sonda, Bapak Julisa Napitupulu, Freddy Balapadang, Lewa Padang, Reski Permatasari, Ibu Agustina Ruben Danari, Ibu Ina Arung, Ibu Rio Ritapakan, Artius Kajang, Ibu Lili Anggui, Ibu Mika Tandilolok, Ibu Esther Taruk, Ibu Damaris Ari, Seru Pasinggi, Niko Pate, Ibu Adriati Arijana Toban, Fitriani Bate Bandera, Asmin Rante, Ariel Paserong, Ibu Dina Pakan, Andreas PC, Esther Dudung, Asno Ujion, Lini Pairunan, Sujono Saranga, Takari Palinggi, Darmayadi Danduru, Marta Sama Busa, Yusniati Topadang Turuallo, Lai Siwa, Yoram Datuan, Esther Dudung, Yulian Tipakan Selvilado, Ibu Hermin Gantina, Ibu Rita Toding, Budi Hendrawan, Agustinus Bida, Aryo Ayensius Pasapan. Terima kasih sudah berkomentar pada malam hari ini dan yang belum sempat didoakan, kami berharap Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi pergumulan Bapak Ibu saudara-saudara.
Terima kasih untuk kehadiran kita malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami ingatkan agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi pelayanan virtual dari Jemaat Rantepao, bisa membuka channel YouTube kami, Solidio Rantepao Channel, dan mensubscribe di sana agar informasi tentang pelayanan virtual tetap dapat diketahui oleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta, Tuhan memberkati dalam kehidupan pelayanan setiap hari. Dan satu lagu penutup, satu pujian penutup yang menyatakan komitmen bagi kita semua untuk menjalani kehidupan ini, ikut Dikau saja Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan